Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 53. Terjadi masalah saat pertunjukan. Begitu mereka bertiga tiba di pintu ruangan 307, seorang pria parubaya berusia 40-an berjalan ke arah mereka. Oh, Wapres Diryandra, kebetulan sekali. Ya, pria itu sepertinya mengenal Cynthia. Cynthia juga sedikit terkejut sebelum balas menyapa. Direktur Jeffrey rupanya. Direktur juga datang untuk makan di sini. Seingat saya, Direktur selalu pergi ke The Store. Cynthia mengenal Direktur Jeffrey. Pria ini memiliki hubungan yang baik dengan William dan selalu makan di restoran milik William. Ini karena anak saya bersikeras untuk menonton penampilan Wild Wolf Disco dan menyeret saya ke sini, terang Direktur Jeffrey. Cynthia tertawa. Dia yakin bahwa tidak sedikit orang tua seperti Direktur Jeffrey yang diseret oleh anak mereka kemari. Anak-anak yang menyukai lagu ini umumnya tidak akan mampu untuk melakukan reservasi di sini. Sementara, para orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Selama si anak meminta untuk pergi ke suatu tempat, biasanya para orang tua akan menurutinya. Itu sebabnya Sean memilih untuk mengundang penyanyi yang disukai para remaja, bukan penyanyi yang disukai kalangan pria parubaya. Direktur Jeffrey melirik Sean yang berada di samping Cynthia dan bertanya, "Ini adalah..." Cynthia memandangi Sean. Sampai sekarang identitas Sean sebagai presiden direktur masih belum diumumkan ke publik. Selain mitra perusahaan, orang yang bisa menemui Sean setidaknya harus berada di tingkat presiden direktur. Karenanya, Cynthia tidak berani memperkenalkan Sean seenaknya. Saat Sean melihat ini semua, dia segera merangkul bahu Rosiana dan berkata, "Saya pacar Rosiana." Rosiana merasa tersanjung hingga hampir saja melompat kegirangan. Dia segera jatuh ke dalam pelukan Sean. "Aku benar-benar berharap Presdir Yuwono akan terus memelukku seperti ini," gumam Rosiana dengan suara yang sangat pelan. Pada detik ini juga, dia sangat ingin menaklukkan Sean. Setelah melihatnya, Direktur Jeffrey tersenyum dan berkata, "Ternyata pacar sekretaris Rosiana." Bisa dilihat sekretaris Rosiana dan pemuda ini benar-benar saling mencintai. Setelah mereka berbasa-basi sejenak, ketiganya memasuki ruangan 307 dan menutup pintu. Rosiana yang sangat tahu diri jelas tidak menganggap dirinya sebagai pacar Presdir Yuwono lagi. Setelah masuk, dia segera menuangkan secangkir teh untuk Sean dan Cynthia. Hari ini The Cloud benar-benar penuh. Bahkan, reservasi seminggu ini sudah hampir penuh, kata Cynthia. Sekarang hanya ada 20 tamu di restoran The Store milik William. Mungkin beberapa di antaranya adalah teman-teman yang diundangnya. Rosiana turut mengangkat tangannya dan menyanjung. Presdir Yuwono benar-benar hebat. Sudah mengalahkan William Sondari dan mendominasi industri FB di Jakarta. Melihat penampilan Rosiana yang menggemaskan, Sean tersenyum dan berkata, "The Store merupakan bisnis restoran terbaik William. Asalkan aku menghabisi restoran ini, sisanya tidak perlu ditakuti." Sean mengambil cangkir tehnya. Saat teringat kesombongan William di pesta ulang tahun nenek Wangsa, dia langsung meneguk tehnya yang masih panas. Sean berkata lagi, "Mari kita lihat, siapa yang masuk ke dalam daftar hitam dan siapa yang bertahan." Waktu dengan cepat bergulir dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saatnya pertunjukan Wild Wolf Disco. Semua tamu yang ada di ruang pribadi lantai 2 sampai lantai 5 keluar dari ruangan masing-masing dan berdiri di luar pintu untuk menonton pertunjukan. "Kamu mau keluar untuk menonton?" Cynthia bertanya pada Sean. Kebetulan penyanyi itu akan tampil di tempat Cahyadi dan Giana makan. Cynthia khawatir Sean tidak ingin melihat mereka berdua. "Tentu saja, aku bosnya. Meskipun aku tidak suka lagu ini, aku tetap harus melihat bagaimana jalannya pertunjukan dan reaksi penonton," jawab Sean. "Ayo kita pergi keluar." Sean, Cynthia, dan Rosiana ikut keluar dan berdiri di luar pintu. Tak lama kemudian, penyanyi itu muncul di lantai 2 dan menyebabkan keramaian besar. Sesudah menyapa para penggemar dengan santai, penyanyi itu segera mulai bernyanyi. Begitu alunan musik mulai terdengar,
Seluruh restoran seperti aula konser karena dipenuhi teriakan yang bersahut-sahutan tanpa henti. Seiring dengan iringan musik, penyanyi itu juga perlahan-lahan mulai bernyanyi. Don't call me. Hey. Why you call me? There is no single here. How? And shake your head. Flower of my heart. I want to take you home. Bait pertama lagu ini membuat para tamu berteriak riuh. Di sebelah penyanyi, Cahyadi dan Giana juga ikut bernyanyi dengan gembira. Cahyadi dengan sombong berkata, menyenangkan sekali rasanya bisa mendengarkan lagu di depan penyanyi dari jarak sedekat ini. Giana cepat mengangguk dan menyahut, keren. Punya uang memang menyenangkan. Haha, benar. Punya uang memang benar-benar luar biasa. Jika kamu mencari suami, kamu harus mencari yang seperti aku begini. Hahaha. Cahyadi menyombongkan dirinya sambil mengambil kesempatan untuk merangkul bahu Giana. Tetapi Giana tidak menolak. Pada saat ini, Cynthia menyadari bahwa Sean mengepalkan tangannya dengan erat di susuran balkon lantai 3. Ketika dia melihat ke arah Cahyadi dan Giana, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Cynthia mengulurkan tangan kirinya yang putih dan mulus, meletakkannya di atas tangan kanan Sean, dan membelainya beberapa kali. Kemudian, dia menghibur Sean. Jika kamu tidak ingin melihat mereka, kamu bisa menyuruh mereka pergi. Sean adalah bos The Cloud, jadi tentu saja dia berhak melakukannya. Meskipun mereka tidak berpelukan di sini, memangnya mereka tidak akan berpelukan di tempat lain. Sean menghela napas. Pada akhirnya, aku masih saja belum benar-benar melepaskannya. Hanya saja, Sean sudah mencintai Giana selama 3 tahun. Bagaimana bisa dia melepaskan Giana dengan begitu mudah? Cynthia pernah berada di posisi ini. Menurut perkiraan Cynthia, Sean sepertinya masih tidak akan bisa sepenuhnya melupakan Giana dalam setahun. Tiba-tiba saja suara penyanyi tidak terdengar dan hanya menyisakan suara iringan musik. Penyanyi yang sedang berada di atas panggung juga merasa malu dan terus-menerus mengetuk mikrofon. Sean dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan ekspresinya berubah serius. Brengsek, kenapa tidak ada suara? Lagunya tidak terdengar. Ada apa ini? Ingin menipu kami? Ya. Lagu macam apa ini yang sedang dinyanyikan? Baru saja terjadi kendala teknis. Banyak tamu langsung menjadi marah. Para tamu yang berada di lantai 3, 4, dan 5 bersama-sama melemparkan barang-barang ke bawah. Plak, sebuah kulit pisang langsung menghantam wajah Cahyadi. Sepotong kulit jeruk mengenai kaki lincir Giana. Ah, pekik Giana yang mulai panik. Cahyadi yang emosi segera bangkit, berdiri, dan berseru, brengsek. Siapa yang melempar ini? Turun kemari. Cynthia melihatnya dan berkata, lemparan yang bagus. Rasakan itu. Sean tidak punya waktu untuk berkomentar atau menertawakan Giana dan Cahyadi. Dia berkata pada Cynthia, masalah ini tidak sesederhana itu. Semua mikrofon yang digunakan penyanyi itu adalah mikrofon canggih. Jadi seharusnya tidak mungkin ada masalah. Kemungkinan besar ada orang yang sudah menukarnya. Cynthia yang terkejut pun bertanya, jadi, maksudmu ada seseorang yang sengaja ingin membuat masalah? Apakah itu William Sondari? Sean melirik beberapa tamu yang berada di lantai atas. Jangan-jangan ini tidak hanya melakukan sesuatu pada mikrofon, tetapi juga mengirim orang untuk berpura-pura sebagai tamu, lalu menghasut emosi para tamu dan melemparkan barang-barang ke bawah. Untungnya, Sean dan Cynthia tidak memilih posisi di tengah kolam. Jika tidak, hari ini merekalah yang akan dilempari dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Cahyadi si bodoh sebenarnya telah menyia-nyiakan 1,2 miliar untuk membeli posisi yang hancur. Sean memiliki tim manajemen restoran yang paling terkemuka di Indonesia. Begitu melihat ada masalah dengan mikrofon, mereka segera menggantinya dengan yang lain. Tak butuh waktu lama, penyanyi itu kembali menyanyi dari awal lagu. Tidak lama kemudian, semua ikut bernyanyi dan melupakan kejadian barusan. Setelah penyanyi selesai, semua orang bersorak puas. Terima kasih, semuanya. Silakan menikmati makanan kalian. Sampai jumpa. Penyanyi itu mengambil mikrofon dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu, Cahyadi mengambil mikrofon dari penyanyi itu dan berseru kepada para tamu yang ada di lantai atas. Semuanya, tunggu sebentar. Jangan kembali ke ruangan dulu. Ada hal penting yang saya mohon kalian semua saksikan bersama-sama. Bersambung.
Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.